Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa walaupun hanya dalam jaringan media sosial, karena wilayah kita saat ini sedang dilanda COVID-19 yang mengharuskan kita selalu standby di rumah. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan momen mustajabnya doa orang-orang yang sedang saum. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah COVID tersebut. Dan bagi orang-orang saudara-saudara kita yang telah terjangkit wabah tersebut, mudah-mudahan mereka diberi kesabaran dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang telah terjangkit virus sampai akhirnya meninggal dunia pun, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, kemudian Allah memberikan pahala seperti pahala syahid. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat iman rahimakumullah, berbicara masalah wabah dan musibah yang menimpa manusia, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, pertama adalah siapa yang menyebabkan adanya wabah dan musibah tersebut. Kedua, apa penyebab adanya wabah dan musibah. Dan ketiga, kepada siapa sasaran wabah dan musibah itu ditimpakan. Pertama, mengenai siapa yang menyebabkan adanya wabah dan musibah, kita semua pasti menjawabnya adalah Allah. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa semua wabah dan musibah yang menimpa manusia itu semata-mata atas izin Allah. Tak terkecuali dengan virus corona yang sedang melanda dunia. Bahwa adanya virus corona, adanya penularan, serta sembuh tidaknya seseorang yang terkena virus corona tersebut, itu semua atas izin Allah. Walaupun berkaitan dengan masalah penyakit, dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul pernah bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit. Maksudnya adalah tidak ada penularan penyakit tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti penularan penyakit itu atas izin Allah, kita sering lihat dalam keseharian sebuah keluarga yang terkena katakanlah penyakit menular, salah satu anggota keluarganya. Tapi kemudian tidak dengan otomatis seluruh keluarga tersebut terjangkit penyakit menular tersebut. Termasuk ketika kita memperhatikan saat ini, ketika di sebuah rumah sakit yang disediakan ruangan khusus untuk mengisolasi para pengidap yang telah terpapar COVID-19, kemudian di sana ada dokter, ada perawat yang merawatnya, tapi kemudian tidak semua dokter itu tidak terjangkit oleh penyakit tersebut. Walaupun kita semua tahu bahwa dokter pasti sangat hati-hati. Mereka tahu protokol kesehatan bagaimana ketika harus mengurus pasien yang terkena wabah virus tersebut. Tapi akhirnya
Mungkin saja ada 1-2 dokter yang akhirnya terpapar, terjangkit oleh wabah tersebut. Artinya bahwa ini semua adalah atas izin Allah. Begitupun kesembuhan suatu penyakit itu adalah atas izin Allah juga. Dalam kehidupan keseharian, kita misalkan terserang penyakit. Sebetulnya walaupun kita tidak berobat pun, dalam tubuh kita itu sudah ada imunitas tubuh. Yang mana ketika kita ada penyakit yang masuk ke dalam badan kita, maka imun tubuh tersebut kemudian melawannya. Hanya yang membedakannya ketika kita berobat dan tidak adalah waktunya saja. Kalau tidak berobat, imunitas itu berjalan dengan sendirinya, itu agak lambat untuk sembuh. Tapi pasti akan sembuh kalau Allah mengizinkan. Nah, kalau kita berobat ke dokter, maka dengan obat tersebut imun dalam tubuh kita dirangsang sehingga akan lebih cepat untuk sembuh. Begitu sebetulnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, Allah berfirman terkait dengan bahwa kita harus mengakui bahwa wabah, musibah yang terjadi itu semata-mata atas izin Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan terkait ayat tersebut bahwa seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut asalnya dari Allah. Musibah tersebut adalah ketentuan dan takdir Allah. Kemudian dia bersabar atas musibah yang menimpanya dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta disertai dengan perasaan tunduk berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah yang menimpanya. Bahkan bisa jadi kemudian maka Allah akan baik baginya. Jadi menurut saya ketika seseorang ditimpa musibah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengimani bahwa musibah tersebut datangnya dari Allah. Kemudian setelah itu Allah akan memberikan hidayah ke dalam hati kita. Allah akan menanamkan kesabaran dalam jiwa kita. Yang kemudian setelah itu Allah akan memberikan pahala atas kesabarannya itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, lebih jauh lagi kita meyakini bahwa wabah dan musibah yang menimpa kita itu memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal demikian itu sangat mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat tersebut adalah rumus agar hidup kita tetap tenang, tetap tentram. Kalau kita sudah mengimani bahwa semua yang terjadi, apapun yang menimpa pada diri kita, itu sudah tertulis jauh-jauh hari di Lauhil Mahfuz. Jadi ketika kita menerima kesenangan, kita bersyukur. Ketika kita menerima musibah, kesedihan, kita yakin bahwa hal itu sudah ada guratan takdirnya, sehingga kita tidak putus asa. Hadapi kesedihan tersebut dengan hati yang ikhlas, dengan dada yang lapang, dengan kesabaran, sehingga akan menjadikan kebaikan bagi kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, terkait dengan masalah wabah dan musibah yang perlu kita perhatikan adalah apa penyebab wabah dan musibah tersebut. Musibah dan bencana, apa yang menyebabkan Allah menurunkannya? Karena kalau kita berpikir bahwa ketika Allah menurunkan wabah dan musibah, di sana sepintas lalu kita merasa bahwa Allah mendolimi kita, mendolimi manusia. Padahal tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu khalqa." Ketika Allah menciptakan makhluk, kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi. Dia Allah menulis dalam kitabnya dan menulis untuk dirinya sendiri. Wa huwa wad'un indahu 'alal arsy. Dan dia letakkan kitab itu, tulisan itu di sisinya di atas aras. Kemudian dia bersabda, Allah berfirman, "Inna rahmati taglibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahmat Allah mengalahkan murkanya adalah kemungkinan Allah memberikan rahmat itu lebih besar ketimbang Allah memberikan siksa atau azab. Maka banyak dalam hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita agar kita tidak berputus asa menggapai rahmat Allah. Jadi tidak mungkin Allah mendolimi hambanya dengan cara memberikan wabah dan musibah tanpa adanya sebab. Allah ternyata lebih mengedepankan memberi balasan pahala ketimbang Allah menghukum atas perbuatan dosa manusia. Bahkan dosa-dosa yang Allah ampuni itu jauh lebih banyak ketimbang dosa-dosa yang kemudian dibalas hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mustahil akan mendolimi hambanya, tapi mereka sendirilah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ternyata penyebab datangnya musibah itu diantaranya adalah karena perbuatan manusia. Hal ini tersurat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada musibah yang menimpamu, maka hal itu disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, kata Allah, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Berbicara masalah penyebab datangnya wabah dan musibah yang secara dohir saja, sebagai contoh adanya bencana banjir. Kalau kita hubungkan dengan ayat tadi bahwa musibah dan bencana yang terjadi yang menimpa diri kita itu adalah benar-benar karena ulah tangan-tangan manusia. Ketika kita ambil salah satu contoh bencana alam, banjir. Mengapa banjir terjadi?
Memang rasional. Penyebab secara dohirnya adalah karena saat ini kita sudah merusak alam. Kita telah merusak keseimbangan yang oleh Allah ditetapkan. Resapan-resapan air kita kurangi. Pohon-pohon di lereng gunung kita tebang. Sawah-sawah dibikin perumahan sehingga resapan air sudah tidak ada lagi. Sementara kemudian air yang sisanya yang harusnya dibuang ke lautan dengan perantaraan drainase, baik itu solokan, saluran air ataupun sungai, itu malah ditutup. Sungai-sungai semakin dangkal. Akhirnya secara rasional juga kita paham bahwa kemungkinan terjadi banjir itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Allah mengabarkan bahwa musibah apapun yang menimpa seseorang, baik menimpa badan, menimpa keluarga, anak istri, harta, atau musibah yang menimpa terhadap segala yang kita cintai dan berharga, semuanya itu disebabkan oleh kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, ternyata penyebab datangnya musibah itu dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Fafasaku fiha, tapi kemudian mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka pantas berlaku hukum kami terhadap mereka, kata Allah. Fadammarnaha tadmira, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ibnu Jarir mengatakan yang dimaksud dengan amarna mutrafiha adalah Allah menjadikan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu menjadi pemimpin. Kemudian setelah mereka menjadi pemimpin, mereka melakukan kedurhakaan-kedurhakaan. Ini rasional juga kalau kita hubungkan dengan keadaan di negeri kita. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu memerlukan biaya materi yang sangat besar. Jadi begitu mereka menjadi pemimpin, hal pertama yang mereka pikirkan adalah bagaimana mencari materi untuk mengganti modal yang telah dikeluarkan tersebut. Akhirnya kemudian setelah itu godaan dunia muncul, dan survei membuktikan bahwa manusia banyak yang tidak lulus kalau diuji dengan masalah harta dan dunia. Sehingga akhirnya para pemimpin tersebut banyak yang melakukan kedurhakaan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita melihat bencana dan musibah yang menimpa orang-orang terdahulu, ternyata memang penyebabnya sesuai dengan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dikarenakan manusia telah berbuat dosa dan kemaksiatan. Sebut saja banjir di zaman Nabi Nuh. Mengapa terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh? Itu penyebabnya ternyata karena umat Nabi Nuh waktu itu telah melakukan dosa musyrik dengan menyembah berhala yang dibuat oleh mereka dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Angin topan dan hawa dingin selama 8 hari 7 malam di zaman Nabi Hud alaihissalam itu disebabkan karena umat Nabi Hud waktu itu telah mengingkari adanya hari kiamat. Gempa dahsyat dan petir di zaman Nabi Soleh alaihissalam juga terjadi akibat kaum Nabi Soleh waktu itu kufur nikmat dan melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya dengan menyembelih unta betina yang dilarang. Kemudian hujan batu di zaman Nabi Lut alaihissalam itu terjadi karena umat Nabi Lut waktu itu telah melakukan fahisyah, kedurhakaan yang baru dilakukan, yaitu dengan mencintai sesama jenis
yang terkenal dengan nama homoseksual. Jadi wajar kemudian kalau Allah menimpakan azab, musibah, bencana dikarenakan manusia pada waktu itu sudah melakukan kedurhakaan. Ikhwati iman rahimakumullah. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan terkait dengan masalah wabah dan musibah yang menimpa kita semua adalah kepada siapa sasaran wabah dan musibah itu ditimpakan. Kita mengetahui bahwa di antara penyebab datangnya musibah, datangnya wabah yang menimpa manusia itu lebih banyak disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Lebih banyak disebabkan oleh manusia telah berbanyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Dan bisa jadi orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan itu tidak seluruh manusia, tapi hanya sebagiannya saja. Namun kemudian sasaran wabah dan bencana tersebut itu tidak akan hanya menimpa kepada orang-orang yang melakukan kedurhakaan saja, tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh pun kemungkinan akan terkena dampaknya. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah dirimu dari siksaan yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang dolim di antara kamu saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Ayat tersebut memberi peringatan kepada kita semua bahwa walaupun penyebab wabah dan musibah itu karena adanya sebagian orang yang durhaka kepada Allah, namun begitu Allah menurunkan adab, menurunkan wabah, menurunkan musibah, ternyata tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berdosa saja, sementara orang-orang yang soleh tidak demikian. Makanya terkait dengan wabah virus COVID-19 ini pun kita harus berhati-hati, jangan terlalu parno, tapi juga jangan terlalu menganggap enteng. Kita harus berada di tengah-tengah. Kita harus berikhtiar, berusaha agar virus COVID-19 itu tidak menimpa kita dengan cara menjaga diri, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Kita memakai masker, kita memakai sarung tangan, selalu mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ikhtiar secara batin di samping ikhtiar secara fisik. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak terjangkit oleh wabah virus tersebut. Ikhwati iman rahimakumullah, karena sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dan musibah yang menimpa orang-orang kafir itu akan ada bedanya dalam hikmahnya. Sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman senantiasa dengan disertai sikap ridho, sikap sabar, dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak memiliki sikap ridho dan tidak pula memiliki sikap ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Kalaupun mereka bisa bersabar, maka kesabarannya itu tidak lebih seperti kesabaran binatang, hewan ketika mengalami kesusahan. Itu yang membedakannya. Jadi orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir itu akan sama-sama menderita kesakitan karena adanya wabah, adanya musibah tersebut. Akan tetapi hikmahnya akan berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari pernah ditanya tentang penyakit atau wabah taun. Maka kemudian beliau menjawab, "Kana adaban yab'atsuhullahu ala may yasha." Itu adalah siksa yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendakinya.
Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Kemudian Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sepintas mungkin kita akan bertanya, mengapa wabah, musibah yang menimpa diri kita disebut sebagai rahmat dari Allah bagi orang-orang yang beriman? Ternyata kalau kita teliti lebih jauh, bahwa kasih sayang itu ada kalanya diberikan oleh Allah dalam hal yang tidak kita harapkan, yang menyakitkan kita, padahal itu adalah rahmat dari Allah. Karena ternyata dalam seluruh kehidupan kita itu kita harus meyakini apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena apa? Karena kita melihat sesuatu itu baik, tapi belum tentu baik di sisi Allah. Dan sebaliknya, kita memandang sesuatu itu buruk, tapi belum tentu buruk di sisi Allah. Ketika kita sudah meyakini hal itu, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram. Karena apa? Karena kita yakin bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani saat ini, itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Kemudian dalam hadis itu Rasul mengatakan juga, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang mukmin. Dan tidaklah seorang hamba di suatu negeri kemudian terkena wabah penyakit itu, kemudian ia tinggal di sana mengisolir diri, ia tidak mengungsi, tidak keluar dari negeri itu, kalau dalam satu rumah dari rumah itu. Kemudian ia sabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Ia sadar bahwa tak akan menimpanya selain yang telah digariskan oleh Allah. Maka dia akan mendapat pahala seperti pahala syahid. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dan ternyata kemudian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa ada 5 perbuatan fahisyah manusia yang akhirnya menyebabkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.